apa hak ibu dari seorang anaknya? Pada Ustaz. Birrul walidain itu sejajar dengan amalan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Salah satu di antara alasan kenapa kemudian seorang ibu itu dalam hadis Nabi disebutkan mendapatkan hak bakti 3 kali lipat lebih besar daripada seorang ayah, yang Nabi mengatakan ummuka thumma ummuka thumma ummuka sampai 3 kali. Karena ibu itulah yang telah mengandung kita, ibu itulah yang telah melahirkan kita, dan ibu itu pula yang kemudian telah menyusui kita. Hari ini justru membantah dan membentak seorang ibu itu lebih mudah daripada berbakti kepadanya. Mungkin Husnul juga kan jauh ya dari orang tua ya kan, jauh dari ibu kan. Gimana ada nggak pertanyaan Husnul tentang seorang ibu gitu kan? Nah Ustaz, mungkin kalau kita dari kecil tidak dapat kasih sayang dari ibu, apakah kita masih wajib berbakti kepada ibu? Contohnya gini, misalnya ada kasus, misalnya kita rumah tangga orang tua ini nggak bagus itu kan ya kan, karena sosok ibu yang kurang bagus itu. Nah ketika itu apakah kita masih wajib berbakti ya? Kewajiban berbakti kepada orang tua, terutama ibu, itu Allah yang perintahkan. Ini yang istimewa. Kalau kita beribadah, puasa, sholat, itu kan kita yang milih, kita yang ngambil opsi itu, dan memang kita yang menginginkan supaya kemudian kita bisa termasuk di antara orang-orang yang sholat tadi itu. Sedangkan kita menjadi anak ibu kita itu Allah yang tentukan ya. Allah yang menjadikan kita terpilih lahir dari rahimnya. Allah yang menjadikan kita terpilih kemudian dibesarkan dalam keluarga itu, terlepas dari kekurangan-kekurangannya yang kemudian kita dapati. Entah karena ibu yang kurang care, entah karena ibu yang kemudian tidak memperhatikan dengan kesibukannya, karena mungkin dengan dia punya pekerjaan dan lain sebagainya. Apalagi banyak kasus yang kemudian anak ditelantarkan oleh ibunya dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu tidak hilang, seberapa buruknya orang tua kita sekalipun ya. Karena yang memilihkan kita menjadi anak mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pula yang kemudian mewajibkan kepada kita wabil walidaini ihsana, agar kemudian kita tetap berbuat ihsan kepada mereka, bagaimanapun perilaku mereka kepada kita, bagaimanapun kondisi mereka. Dan ini yang memang salah satu di antara amalan yang luar biasa berat, apalagi kalau kemudian bagi yang mengalami kondisi keluarga seperti itu ya. Kalau mengukur logika kan, dia aja nggak pernah berbakti, istilahnya nggak pernah memperhatikan saya ketika saya kecil, ngapain saya merhatiin dia ketika dia sudah tua gitu. Kalau mau hitung-hitungan puas-puasan secara nafsu gitu ya, mau hitung-hitungan balas-balesan gitu ya, ya mungkin secara logika itu bisa dibenarkan, tapi yang jadi masalah secara syar'i enggak ya. Secara syar'i enggak bisa begitu. Apa yang kemudian Allah wajibkan, itulah yang kemudian Allah perintah, yang harus kita lakukan, karena Allah yang perintahkan kita, Allah yang memilihkan dia menjadi orang tua kita. Maka tidak hilang kewajiban kita dengan orang tua tadi itu tidak melakukan tugasnya kepada kita gitu. Nah ini ada sedikit cerita Ustaz. Kalau misalnya gini, itu kan tentang orang tua ya kan, bahkan kita menikah jangan sampai melupakan orang tua. Nah ini ada sebuah kasus atau peristiwa Ustaz ya. Misalnya gini, ketika seorang ibu itu ya itu lagi akhlaknya buruk ya kan, maki-maki anaknya, bahkan sampai anaknya itu disuruh pergi, maksudnya diusir. Dia sampai diusir, sampai jangan balik lagi, jangan kesini lagi, jangan. Nah ketika kita misalnya seorang anak itu udah menikah atau emang udah nggak diterima lagi sama orang tuanya, bahkan sama ibunya, nah itu gimana, maksudnya anak itu gimana sama orang tuanya, apalagi terutama sama ibunya, itu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut gitu ya. Kembali lagi bahwa hati itu kan berubah-ubah.
hari itu mungkin karena emosi, dan juga mungkin karena sikap si anak tadi yang kurang tepat, ya kan, akhirnya kemudian menimbulkan ungkapan seperti itu dari seorang ibu. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, bahwa ibu itu tidak akan mungkin gak sayang kepada anaknya, karena Allah sendiri yang menitipkan rahim itu pada diri seorang wanita, yang darinya lah kemudian lahir anak-anaknya, kan begitu. Yang dititipi rahim itu kan cuma perempuan, cuma wanita saja. Laki-laki nggak punya rahim meskipun perutnya besar, ya. Meskipun perutnya besar, laki-laki nggak punya rahim. Walaupun seperti six month, ya kan, bukan six pack. Ya, artinya menunjukkan bahwa Allah sendiri yang kemudian mengikat hubungan kita dengan ibu kita dengan adanya rahim tadi itu. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi juga Allah menyebutkan, inni syaqaqtur rahima isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Sesungguhnya akulah yang menjadikan memilihkan nama bagi rahim tadi itu diambilkan dari salah satu di antara nama-namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim tadi itu, maka aku akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa yang memutuskan hubungan itu, maka aku akan memutus hubungan dengan dirinya. Sebuah pernyataan tegas dari Allah dalam sebuah hadits qudsi, supaya kemudian kita berhati-hati kalau itu terkait dengan hubungan rahim, itu hubungan yang Allah pilihkan untuk kita, ya. Kalau istri itu kita yang milih dengan kesadaran kita, walaupun ada yang terpaksa juga kalau dijodohkan, ya. Tapi secara umum kan karena kesadaran kita kemudian kita memilih pasangan kita tadi. Tapi kalau kita di keluarga kita, ya, lahir dari mana itu bukan kita yang milih, Allah yang memilihkan, ya. Jadi bagaimanapun buruknya tadi itu, ya, kalaupun misalnya dia sampai diusir, ini sejatinya dalam hatinya juga dia menyesali kata-kata itu, walaupun tetap nanti yang terungkap keburukan-keburukan itu. Dan itu bukan berarti juga menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada orang tua. Ini yang penting. Tetap, maksudnya kita tetap jalin silaturahmi, datangi, apa gimana? Tetap. Justru kita harus tunjukkan bahwa apa yang dikatakan ibu itu tidak benar, bahwa apa yang dikatakan ibu itu salah, tidak tepat mengatakan seperti itu kepada anak. Dan seiring dengan perjalanan waktu nanti juga akan meluluhkan hati ibu kita. Dan itu yang juga penting. Kadang-kadang kan memang ada keluarga itu yang keras, ya, bapaknya keras, ibunya keras, sampai kemudian anaknya pun juga terlahir dalam kondisi suasana yang keras tadi, akhirnya juga ikut memiliki karakter yang keras gitu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, ketika anak itu menyadari apa yang menjadi hak orang tuanya, apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, nanti kemudian dia berusaha untuk merubah dan melakukan yang terbaik, itu juga akan bisa mengubah orang tuanya, insya Allah, dengan izin Allah. Ya. Mungkin ada beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita, itu nggak semua anak atau laki-laki atau apapun perempuan itu nggak bisa seperti kita, misalnya ngaji gitu kan, nggak semuanya bisa dapat restu dari orang tua. Kadang-kadang ada yang harus memilih, saya harus hijrah atau tetap ikut mau orang tua. Nggak semua perempuan bisa pakai syar'i, malah ada yang tidak diperbolehkan pakai kerudung oleh orang tuanya sampai diusir dengan alasan kamu nanti nggak bisa kerja.